sangat kompeten, ya logika kita kan pasti Sajang lebih menginginkan. Ya, ketika seseorang lebih kompeten, qualified dalam melakukan pekerjaan, apalagi misalkan dia sudah terbukti baik, ya dia kan bisa melihat nanti dari ijazah atau pendidikan sekolah, pendidikan formal, kemudian juga kalau ada dokumen lain yang dalam tanda petik bahwa itu adalah apa namanya, yang benar ya, yang benar. Ya, tentu prinsipnya adalah ketika si calon PMI kandidat ini adalah qualified, ya, kompetensinya lebih tinggi, tentunya kan logika kita pasti memilih yang lebih kompeten dong daripada yang nggak bisa kerja gitu kan. Makanya di situ kita sampaikan diutamakan karena waktu menggolkan sektor servis 1 dan servis 2 ini, terus terang aja saya dengan Adnaker Mr. Lee Embassy Korea Indonesia itu kita berdiskusi dan memberikan dukungan data. Waktu itu adalah dukungan data lulusan SMK yang ada di Indonesia, baik jurusan pariwisata perhotelan maupun jurusan tata boga dan kuliner. Itu penguat data kita yang kita sampaikan ke pihak Korea, dan alhamdulillah maka tahun ini kita diberikan 2 sektor tambahan. Oke, baik. Baik, selanjutnya ini masih banyak sih Bu yang mau nanya soal BNI. Mungkin untuk teman-teman yang masih agak bingung nih terkait rekening, mungkin bisa apa namanya menggeser timenya ke sebelumnya, karena sebelumnya sudah dijelaskan secara jelas ya oleh Bu Lina terkait rekening, yaitu yang digunakan adalah BNI TAP plus PMI G2G, teman-teman gitu. Oke, kemudian kita tanyakan yang mana? Oh, tadi juga ada pertanyaan nih Bu. Tadi kan membahas juga terkait foto ya Bu ya, karena harus apa namanya terlihat tanpa penutup kepala dan lain-lain. Jadi sempat ada yang bertanya untuk jilbab, bagaimanakah Bu untuk terkait foto? Pada saat foto dibuka dulu. Oh, oke. Jadi untuk yang pakai jilbab pada saat pas foto itu dibuka dulu jilbabnya sesuai ketentuan. Ya, seperti itu. Oke, jadi memang harus tanpa penutup kepala sama sekali ya? Ya, tanpa penutup kepala ya pada saat pas foto itu. Oke. Tapi kalau nanti di Korea menggunakan jilbab bekerja nggak ada masalah. Ya, hanya untuk kebutuhan pas foto aja. Yes, oke. Kemudian kira-kira mau berapa pertanyaan lagi guys? Apakah ingin? Ini soalnya masih banyak pertanyaan, cuma masih pertanyaan soal BNI terus ya. Oke. Nah, itu ada satu pertanyaan, BNI TAP plus PMI sama BNI TAP plus G2G, apakah beda atau sama? Ya. Jelas beda. Ya, produknya satu hanya TAP plus PMI, satu lagi adalah PMI G2G. Nah, perbedaan apa? Yaitu yang G2G itu rekening tidak pernah tutup. Mau tidak ada saldo 4 tahun, 5 tahun, itu rekening akan aktif terus. Misalkan 2 tahun nih nggak punya uang, ya kan 0. Kemudian tahun ketiga nih kita punya uang, kita mau setor, itu dipastikan aktif. Ya. Nah, sedangkan PMI, TAP plus PMI itu 6 bulan aja saldonya kosong, itu otomatis apa namanya rekeningnya tutup. Nah, itu bedanya. Kemudian PMI, TAP plus PMI juga biaya adminnya ada setiap bulan. Nah, sedangkan PMI G2G 0 rupiah, tidak ada biaya administrasi. Clear ya? Jadi beda. Sekali lagi, tabungannya, rekeningnya adalah BNI TAP plus PMI G2G, atau kita sebut aja adalah BNI G2G. BNI TAP plus G2G. Oke, jadi memang clear ya, harus BNI TAP plus PMI G2G. Oke, kemudian ada yang nanya nih Bu, masih terkait kerudung juga sih Bu. Kalau misalnya pas kerja di Koreanya ternyata tempat kerjanya nggak bolehin pakai kerudung, nah gimana tuh Bu? Apakah boleh ngajuin pindah tempat atau bagaimana? Ya, sepanjang ini belum pernah ada larangan pakai kerudung di Korea. Sepanjang kita sudah menempatkan PMI sejak tahun 2006. Ya, belum pernah ada larangan itu. Jadi kalau mungkin sobat migran mendengar itu nggak valid ya, karena belum pernah kami mendengar aduan ataupun laporan bahwa dilarang menggunakan kerudung.
Oke, baik. Jadi memang sejauh ini belum ada kasus seperti itu ya, Bu ya. Jadi insya Allah aman-aman saja untuk teman-teman semua. Oke. Itu ada juga yang saya Ya. lihat bahwa apa bisa selain lulusan tata boga dan perhotelan Mm-mm. boleh memilih servis 2. Ya. Boleh aja. Makanya kan di situ hanya dibuat diutamakan, ya. Jadi boleh saja. Nah, bahwa itu boleh semua, ya, kecuali fishing. Kalau fishing itu tidak ada background khusus fishing, kami sarankan jangan memilih, ya, karena bagaimana tidak punya kompetensi untuk menangkap ikan di laut, ya, di kapal, ya, mengerjakan itu sangat berat sekali, ya. Oke. Ada juga yang bertanya, jika pernah overstay, kemudian ikut program pulang sukarela dari pemerintah Korea, apa masih bisa kembali lagi dan ikut program G2G, Bu? Sudah cepat banget naiknya soalnya. Otomatis ya. Iya, ramai banget loh. Ibu ini berapa viewers ya? Kayak 700 lebih ya? Wow, lagi ramai. Tentang sidik jari, oke. Ya, Ada yang overstay. menanyakan Taplus PMB G2G tidak semua tersedia di daerah. Itu dari pusat BNI sudah menyatakan bahwa di daerah sudah siap. Jadi sekali lagi Sobat Migran, ketika BNI-nya yang didatangi itu belum nyambung, ya, belum paham, belum ada, maka desak aja kantor BNI yang Anda datangi itu agar berkoordinasi segera ke pusat dan Anda tunggu di situ. Ya, dan Anda tunggu sampai Anda bisa mendapat layanan. Oke. Jadi memang harus di ini ya, Bu ya. Ini banyak Sure, ya? yang tadi saya minta BNI juga bisa ikut ikut di live ini supaya mereka juga mendengar Ya. pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Oke. Ya. Kemudian ada yang nanya nih, Bu, untuk servis 2, kira-kira skill testnya apa ya, Bu ya? Untuk yang sektor servis. Ya, jadi kami sendiri juga belum dapat kabar dari HRDK. Bahkan saat ini juga kita lagi menunggu jawaban untuk job description dari services 1 dan services 2. Ya, cuman kan bayangan kita ini kalau misalkan pekerjaan di restoran, food Korea misalnya, ya di restoran seperti apa ada bayangan ya. Nah, tapi resminya kita belum dapat ya. Mohon bisa menunggu nanti kalau kita udah dapat job desk-nya kita akan susulkan pengumuman kemudian. Oke, Ya. baik. Oke, kemudian masih banyak ada sidik jari. Pertanyaannya apa terkait sidik jari? Ada yang nanya kapan jadwal penerbangan. Jadwal penerbangan akan kita umumkan juga dalam beberapa hari kedatangan mendatang karena tetap di tanggal 19 ada penerbangan ya, 19 dan 20. Oke, baik. Kemudian mana lagi ya? Masih banyak yang nanya soal Benny. Jadwal penerbangan, oke. Iya, cepat sekali. Ini teman-teman, berapa viewers sih hari ini kita? Viewers banyak banget ya, ada 700-an lebih nih teman-teman. Iya nih. Kalau pendaftaran pakai bank lain terus nanti. Oke. Teman-teman juga sudah mulai banyak yang menginformasikan cabang BNI-nya ya untuk bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman dari BNI. Oke. Atau mau ada kira-kira berapa pertanyaan lagi teman-teman? Karena ya. Oke. Cepat. Tapi kalau saya lihat sih kira-kira untuk pertanyaannya masih yang sudah dijawab oleh Ibu tadi sih sebetulnya yaitu teman-teman diwajibkan untuk menggunakan BNI G2G, rekening BNI G2G seperti itu, rekening BNI Taplus G2G, sorry. Kemudian untuk waktu pembuatan rekening sih Bu, biasanya ada yang nanya nih Bu. Ya, untuk pembuatan rekening BNI pada saat kita datang ke counter, buku rekening itu sudah langsung jadi. Sehingga nanti itu bisa kita sarankan untuk di-scan dan diunduh. Jadi pada hari kita datang itu sudah menerima buku tabungan. Oke.
Karena memang tadi ada beberapa yang masih bilang pre-order katanya untuk yang buku tabungannya sendiri seperti itu. Jadi seharusnya sudah bisa diterima di hari yang sama di kunjungan ya Bu ya. Oke, baiklah. Gimana teman-teman? Ada mau di apa namanya? Mau berapa pertanyaan lagi kah? Untuk pas foto, Nanti oke. setelah kita podcast ini live, Ya. nanti saya akan koordinasi lagi ke BNI Pusat untuk memastikan pelayanan-pelayanan di BNI daerah. Oke, baik. Oke, baiklah. Mungkin karena teman-teman sebetulnya pertanyaan yang masuk sebenarnya sudah terjawab sih sebenarnya ya Bu ya. Jadi bagi teman-teman yang masih stay di YouTube-nya BP2MI, bisa untuk menggeser time-nya ke belakang karena pertanyaan-pertanyaan Sobat Migran semua sebetulnya sudah terjawab tadi oleh Ibu. Dan mungkin yang belum nonton dari awal bisa nanti ditonton ulang setelah live ini berakhir. Sebentar. Oke. Ya, sekali lagi Ya. saya mention bahwa pendaftaran ujian EPS topik tahun 2024 sekaligus adalah 5 sektor. Jadi bukan hanya fishing aja, manufaktur, fishing, shipbuilding, service 1, service 2. Silahkan memilih salah satu sektornya. Jadi ini adalah serempang ya untuk di garis bawahi atau dipahami oleh kawan-kawan Sobat Migran. Cukup, saya kira. Oke, baik. Terima kasih banyak.